Gaspol, Viva RRQ dan juga Bodafite Viking. Ini dia game terakhir, game kelima Miramar. Dan ini dia pesawat sudah mengudara di atas Pulau Miramar, di mana garis bagian pesawat dari awal itu kayaknya di atas Los Leones. Betul. Berarti ini garisnya pinggir sekali dari Pulau Miramar, Kapasta. Iya, pelit dan ya? ini iya pelit sekali. Menuju ke arah Voldemar, yang dimana tadi circle-nya juga di awal itu terbukanya 30% di bagian perairan. Semoga untuk next-nya Miramar yang sekarang tidak begitu lagi, agar sedikit mempermudah tim-tim yang bermain dari bibir circle, biar mereka rotasinya juga tidak terlalu susah ya. Malah gue pengennya circle-nya banyak ke arah perairan ya. Enak Jadi ya? semakin dikit daratan yang bisa dimainin, Iya. makin cepet tim itu tabrak-tabrakan. Iya, karena mereka kalau mau looting juga tidak terlalu lama-lama. Wah, Betul. kita kalau looting terlalu lama takutnya sudah diisi oleh tim lain. Dan kali ini untuk Cruz del Valle yang biasanya diisi oleh tim Bonafide, ini mereka juga agak sedikit sulit sih. Lumayan jauh, kayaknya mereka bakal upgrade atau memilih untuk scraping-scraping di bagian rumah-rumah kecil. Dan ini dia, circle pertama kita sudah muncul. Dan di mana juga masih perairan. Tapi kayaknya saya ramal tidak seperti yang tadi lagi. Iya, ini serupa tapi tak sama. Iya. Sama-sama mengambil daerah perairan tapi tidak se-ekstrim dan sebanyak Miramar yang pertama tadi. Sementara Eagle Esport yang turun di bagian LL mengamankan bagian gudang Dewa. Dan kali ini ada jemputan yang dilakukan juga. Sementara dari seorang mid laner masih mencari-cari lootingan untuk dipersiapkan kalau misalkan ketemu dan bentrok dengan tim lain lagi. Tadi kalau nggak salah di LL ini ada dua tim yang bentrok, tapi trust me tertangkap oleh Bonafide. Ada Tuyul yang mendapatkan trust me, harusnya bakal menjadi santapan lezat, dan first blood diamankan oleh Tuyul. Awal yang baik untuk Bonafide, langsung mendapatkan satu buah poin elimination, di mana semoga dengan mendapatkan poin ini lebih mendongkrak mereka lagi untuk sampai dengan late game. Dan juga kita bahas untuk Eagle Esport tadi, di mana kalau saya bilang mereka sudah mulai menemukan tempo permainan mereka yang lumayan baik. Karena di game pertama mereka belum terlalu bagus, Tusun. Game kedua juga mereka ya pokoknya tabrak-tabrak musuh lah gitu. Dan juga Tusun, tapi di game ketiga tadi mereka mendapatkan WWCD di Sunhawk. Dan ini dia kembali ini ternyata dari Genesis Esport yang Betul. masih bertahan di sebuah gudang, sudah mempunyai satu buah vehicle. Sebentar lagi mereka bakal berpindah tempat karena masih sangat minim utility yang dimiliki oleh mereka. Ya, mereka udah kehilangan satu anggota mereka Ya. tadi karena tertabrak dan diamankan oleh siapa tadi ya? Berarti Tuyul. Bonafide ya? Iya, Dari Bonafide. Bonafide. Sementara dari arah Pekado di grup stage tuh kemarin bentrok di Pekadonya. Tapi Oh ya? sekarang nggak ada yang nabrak arah Pekado sama sekali. Kalau nggak salah itu dari M42. Tapi M42 kayaknya memilih drop zone lain, tidak ingin mengkontes Face Clan di babak grand final karena cuma 5 hari. Cuma 3 hari. 3 hari. 5 match yang dimainkan, total 15 match. Jadi walaupun terkesan banyak, tapi kalau udah kehilangan banyak banget poin di hari pertama, hari kedua, pasti bakal sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan mereka di hari terakhir. Apalagi tim-tim yang lagi memimpin di papan atas ini, kalau mereka besok juga masih tetap dengan performa yang mantap, dengan tetap konsisten, wah lebih bahaya lagi buat tim-tim yang berada di lembar kedua. Tapi enjoy teman-temanku, dengan doa kalian semua sesuatu bakal terjadi. Amin. Untuk tim Indonesia. Dan kita lihat di sisi lain dari Impala, di mana diisi oleh satu tim saja, yaitu dari Auto Tusun. Cukup nyaman untuk early game kali ini, menguasai semua bangunan yang ada di bagian Impala tanpa diganggu oleh musuh lain. Tapi kalau kita lihat tadi di Miramar yang pertama, ternyata itu ada Face Clan yang cukup berdekatan. Mereka karena circle-nya di pinggiran. Betul, jadi karena circle-nya di iya, pinggir. Face Clan-nya rotasinya cepat, dan Yap. juga Orange Esport. Tadi kalau nggak salah masih ada di Pekado kan ya, berarti Iya. 5 menit mereka bakal looting di arah Pekado. Berbeda dengan kalau misal circle bouncing dari Pekado, circle pertamanya jauh dari Pekado, pasti dari Face Clan mereka bakal terus. Dan sudah mulai terspot kali ini, tembakannya connect namun masih belum ter-take down. Bertemu antara Edfrain dan juga M42. Betul, Honda di mana sudah memberikan tekanan, bahkan kendaraan dari satu member yaitu Dragon sudah berasap, sudah 30%. Kalau mau dibilang itu bahaya sekali, bisa terkena beberapa hit tembakan lagi bakal meletup. Dan di mana kalau kita lihat juga tadi Los Leones yang masuk dalam bagian center circle, kalau di early kayak gini ada tim yang langsung mengambil. Los Leones ini banyak rumah-rumah juga, mereka bisa langsung isi. Jadi ya siapa cepat dia dapat lebih enak. Tapi dan di pinggiran Los Leones juga bakal padat sih nantinya. Ya, tapi semoga circle-nya tidak berakhir di arah LL lah. Nah, kenapa gue kurang suka gitu. Kalau misalkan circle ke arah LL, Ya. terlalu banyak bangunan yang bisa dikuasain, high ground-nya juga terlalu banyak juga. Jadi kayak semua nahan pasti di arah rumahnya mereka masing-masing, di arah gedung yang udah mereka amankan juga. Jadi kayak terkesan kurang seru kalau misalkan semuanya punya hiding spot yang bagus. Dan itu temponya akan sedikit lambat karena semuanya lebih tenang saja, dan itu lebih banyak happy birthday atau mereka lebih menunggu untuk sampai circle yang sudah mengecil lagi. Betul. Baru mereka mulai melakukan fight. Tapi kalau di
daerah lainnya seperti tempat kita lihat seperti yang diisi oleh Rebis, kalau misalnya menjadi last circle, ini ya fight-nya bakal seru juga sih. Ya, kalau misalkan high ground dan juga lower ground biasa kayak gini menurutku Iya. masih oke lah. Tapi Iya. kalau masuk ke daerah perkotaan apalagi Iya. itu adalah LL, terlalu banyak lika-liku yang ada di bagian LL kayak oke, semua pasti bakal bertahan, Iya. semua nahan dulu. Bahkan nggak ada yang mau bergerak kalau misalkan circle-nya belum keluar dari area rumah ataupun gedung yang mereka tempatin. Betul, dan kita juga melihat di bagian Cumacera yang dimana tadi awalnya diisi oleh dua tim. Ada Adfriend, tapi kali ini Adfriend bakal berpindah tempat juga, membiarkan M42 yang menguasai Cumacera. Karena tadi juga kita melihat bahwa Adfriend terpulangkan oleh tim M42. Betul sekali. Sudah mulai ada lika-liku Iya. yang terjadi kalau kita ingat dari hari pertama group stage terus sampai di hari ini juga untuk hari pertama grand finalnya. Iya. Masih up and down kondisi dari semua tim yang masih bisa dibilang stabil mungkin dari Infinity kali ya. Iya, Infinity masih stabil, Face Clan juga masih cukup stabil. Geek Fam udah mulai nge-up. Kemarin nggak, Iya. menurut gua kayak di grup stage nggak terlalu oke lah karena mereka juga nggak ngedapetin WBCD sama sekali gitu kalau kita berbicara Geek Fam di babak grup stage kemarin. Tapi kali ini Iya. mereka mendapatkan WBCD. Belum ya? Belum. Hampir WBCD. Belum ada WBCD yang didapatkan oleh Geek Fam, tapi secara posisi di leaderboard mereka oke. Iya, betul. Dan kalau mau dibilang Geek Fam juga, kalau mereka bakal bermain dengan performa seperti hari ini sampai di hari kedua dan ketiga, ya bisa membantu mereka juga dengan kekonsistenan mereka. Dan kita bakal berpindah arah juga dari tim APG, di mana sudah mulai bergerak juga melewati bagian rumah-rumah dewa, dan ada tim buah tadinya ya yang nyayur-nyayur, kali ini mereka masih tetap stay di bagian El Azhar. Yes, baru ada satu orang yang dipulangin karena lobby adalah Iya. pemain dari Genesis. Sisanya semua masih aman sentosa, nggak ada fight di mana-mana. Bahkan yang cross ketika lagi rotasi juga belum ada sama sekali. Betul. Masih lama kayaknya waktu kita untuk menunggu. Kira-kira fight-nya bakal terjadi di menit keberapa, di circle yang keberapa. Tapi biasanya kalau udah momen-momen kayak gini mungkin circle 5 ke 6 atau Iya. 4 ke 5. Ketika udah ngelihat circle yang ketiga seperti apa, baru deh pada try hard Nah. banget untuk mendapatkan spot-spot yang enak di circle-circle akhir. Betul, apalagi kalau mau dibilang Miramar dengan map yang paling besar diisi oleh 16 tim saja, banyak yang tim-tim yang bisa mendapatkan kelonggaran juga. Paling yang terpulangkan atau tertangkap ya ketika mereka bertemu di early game atau di kompon yang sama. Yep. Jadi ya ini palingnya fight yang bakal pecah itu nanti di zona-zona keempat, zona-zona kelima, di mana bakal mendesak mereka. Dan sejauh ini Geek Fam selalu melakukan late rotation, di mana tadi mereka juga di game yang pertama mereka juga melakukan hal yang sama, tapi mereka berhasil mendapatkan hasil yang kedua. Jadi maksudnya zona itu tidak selamanya ini juga ya, jangan takut zona begitu ya, Pak saya. Iya. Ada yang pernah bilang gitu, Iya. Blue Zone adalah kawan. Iya. Untuk tim-tim yang suka bermain late rotasi seperti yang Reski bilang tadi, Iya. itu udah paham banget orang yang bilang kayak zona adalah atau Blue Zone adalah kawan kita. Terbukti dengan WBCD yang pernah didapetin sama Alter Ego Badru, Iya. dengan menggunakan healingnya itu bisa mendapatkan WBCD karena momen yang didapat itu benar-benar pas banget. Tapi balik lagi momentum sih. Iya, itu butuh momentum ya teman-teman. Jadi tergantung jam terbang kita juga, teman-teman semua yang masih di komunitas tetap semangat terus berlatih. Betul. Untuk kalian bisa sampai di scene official juga. Amin, masuk di Prosin, Iya. terus bisa mewakili Indonesia di Betul. ajang SEA, di Iya. ajang internasional yang lainnya juga. Makanya buat teman-teman semangat terus untuk mengejar mimpi kalian, tapi jangan lupakan pendidikan. Karena pendidikan itu penting banget. Gak semua orang bisa berkarir di e-sport dengan mulus. Ada yang targetnya nggak tercapai, terus akhirnya bingung mau ngapain. Nggak bisa lanjut lagi ke pendidikan karena mereka udah berkorban. Jadi Betul pendidikan itu sekali. menurut gua penting banget sih. Penting sekali. Jadi sekali lagi kalau teman-teman semua yang pengen sekali niat untuk berkecimpung di dunia e-sport, menjadi pro player, kasihlah tunjukkan bahwa kalian bukan cuma main-main doang, tapi tunjukkan bahwa kalian betul-betul untuk kompetitif, tunjukkan prestasi kalian, pasti orang tua bakal mendukung. Jadi kita back to the game. Let's go ya, kita Ya. bakal lihat lagi di mana kali ini sudah mulai ada pertemuan yang terjadi antara Orange Ya. dan juga Auto Tusun. Sudah ada beberapa tapping fire yang diberikan oleh Popov, tapi nggak ada yang connect, yang damage-nya besar banget gitu Iya. masuk ke arah tim yang ada di seberang sana. Malah dari Eagle Esport yang sudah mulai memantau pergerakan dari Face Clan. Sudah ada 2 pemain dari Face Clan yang low HP. Ada sebuah balasan tembakan di mana sedikit peluru panas masuk ke badan dari seorang mid laner, tapi itu dia, hati-hati posisi dari
FaZe Clan juga berada di bagian lower ground, dan itu di belakang mereka kalau bagian gudang itu kalau ada diisi oleh tim lain itu mereka bakal di backstep dan sangat sayang sekali. Mereka tidak mempunyai coveran yang begitu mantap, dan di mana Eagle Esports melakukan split 1-1-1. Marty di bagian kiri dan juga Porsche di bagian kanan akan mencari vision baru, mencari informasi lagi, dan Mr. Five bersama Tony Kate masih tetap stay. Itu bahaya sekali kalau musuh dari bagian gudang belakang ya. Iya. Tapi kayaknya nggak ada yang baru dibilang nggak ada yang lewat, tiba-tiba ada yang lewat di bagian belakang sana, ternyata sudah ada split. Bukan sebuah split, melainkan tim lain yang lewat di sekitar FaZe Clan. Ternyata tembakan dan menuju ke arah seorang Stalker dan Tony K yang menjadi eksekutor untuk memulangkan salah satu pemain APG ke arah lobby. Tapi ternyata juga ada kedatangan tim lain lagi ya, di mana kita lihat ada 4Rival yang sudah mulai join lagi, di mana mereka juga sudah mendengarkan sebuah fight yang terjadi. Apakah sebentar lagi mereka bakal join? Mereka bakal memantau dulu terlebih dahulu, karena itu dia APG juga bakal datang lagi. Ini APG bisa menjadi makanan untuk 4Rival atau FaZe Clan. Tapi masih ada jarak di antara mereka. Tony K dan Mr. Five bakal tertahan lagi, tempo mereka bakal lambat lagi. Tapi itu dia sudah kembali bergabung kepada teman-temannya di berada di bagian gudang. Ternyata ada satu player dari FaZe Clan yang bertahan di bagian gudang untuk memberikan informasi ke PAS. Ada yang rotasi, langsung mereka fight. Masih ada yang ngasih support dari bagian belakang ya. Tapi apa yang terjadi dengan FaZe Clan? Karena Mr. Five tiba-tiba terkenal karena ulahnya sendiri, ada tembakan juga dari Eagle Esports, dan Mr. Five pun dipulangkan ke arah lobby. Dan itu dia jarak dengan begitu jauh, dengan lock dari awal benar-benar membawakan hasil untuk Eagle Esports, dan di mana kita lihat lanjut rotasi dari 4Rival menuju ke bagian circle menghindari fight yang ada. Kita sebentar lagi juga bakal menuju ke circle yang ketiga. 12 menit sudah berlangsung. Masih 16 tim tapi baru 3 member yang terpulangkan. Yes, dan 3 member juga satu untuk masing-masing tim. Kayak FaZe Clan udah kehilangan 1, GDSS kehilangan 1, terus ada Angkor PUBG Mobile juga yang udah kehilangan 1. Sisanya semuanya masih utuh. Belum ada tim yang betul-betul pincang sampai di menit ke-12 ini. Mungkin masih menunggu untuk update circle yang ketiga karena diameternya bakal drastis banget. Dan circle yang ketiga akan meluncur ke arah bagian dari Los Leones. Semoga nextnya nggak masuk ke perkotaan. Ya, setidaknya dia sedikit melenceng ke bagian bawah, yang dimana itu dekat dengan Infinity dan juga The Sapphire, dan dimana bakal padat dari bagian arah atas. Dan Geekfam cukup lumayan enak ketika mereka mau bergerak ke bagian kanan kali ini. Tapi dimana Los Leones yang cukup dalam di bagian circle sudah dikosongkan oleh tim-tim lainnya kali ini. Betul, belum ada, baru dibilang belum ada yang bentrok, tiba-tiba sudah mulai ada yang bentrok. Kali ini Sansan dari Orange melihat pergerakan dari arah Rivals. Tidak ada yang ter-takedown, tapi setidaknya dari tim Orange mereka sudah mengetahui beberapa setup yang dilakukan oleh tim lain juga. Plus mereka juga butuh bergerak karena kurang lebih 400 meter untuk Orange masuk ke dalam zona yang berikutnya. Sementara RRQ yang sedang membangun rotasi mereka agak sedikit bentrok dengan arah tim Angkor, tapi di arah lain pada fight mendapatkan sebuah ledakan. Buah Gaming sudah mulai rontok dan auto tusun. Akhirnya fight bersama dengan 4Rivals, bahkan The Xavier juga sudah mulai bertemu dengan M42. Fight terjadi di arah 3 titik yang berbeda, bahkan di arah sini ada 3-way showdown yang terjadi. Wow, dan itu dia granat. Oh, hampir saja Duke terkena sebuah granat balasan juga, tapi itu dia mencoba mundur kembali karena sudah diketahui posisinya. Dan itu dia Frankie masih terus bertahan mencari tambahan informasi, mendekati ke arah beberapa member dari bagian kiri, itu dari M42. Ada satu member juga yang berada di bagian high ground untuk memantau kepastian posisi dari tim The Xavier. Tapi Lamborghini juga sudah mulai mengambil bagian high groundnya untuk menutup atau mengamankan teman-temannya ketika mendapatkan tekanan dari bagian high ground. Duke masih mencoba di revive kembali, apakah bakal berhasil? Kayaknya kedua tim ini saling trading, ring knock kayaknya. Ada trade knock yang terjadi antara The Xavier dan juga M42, bahkan ada molotov yang dilemparkan ke arah Lamborghini karena tadi Lamborghini sempat mendapatkan sebuah knockdown karena pemain dari M42, dan kali ini semakin mendekat Lamborghini memperbanyak sebuah pergerakan mencari informasi tambahan, dan Lamborghini masih memastikan area depan dan area kanan karena ada 2 angle yang harus dia jaga di waktu yang hampir bersamaan. Wow, dan ini dia kita lihat benar-benar komit dan Duke kembali terjatuh untuk kedua kalinya. Komit yang begitu terjadi, 2 tumbang untuk tim The Xavier. Apakah ini bakal menjadi kepedean? Tapi itu dia masih ada sebuah kekuatan dari Lamborghini menumpahkan lagi satu member, bahkan langsung dikonvert menjadi sebuah point elimination. Lamborghini juga kembali terkena balasan tembakan, sangat low HP-nya. Jangan terlalu buru-buru karena itu dia. Wow. Last man standing untuk M42 yang harus bertahan kali ini, dibalikan keadaan mau tidak mau. Satu bakal melawan satu, temannya dari The Xavier masih jauh, tapi itu dia. Wow!
Dan itu dia jiggle manjala yang dilakukan dari Lamborghini. Satu bakal melawan satu, di mana satu member dari M42 berada di bagian balik tebing kali ini. Granat bakal dikokan terlebih dahulu, tidak terlalu buru-buru dengan maju dengan menggunakan senjata. Tapi ada join dari bagian lain. Peluru panas dari Infinity berhasil masuk sedikit untuk ke arah satu player itu Lamborghini. Ini orang gila banget sih mainnya. Tiki-takanya bagus banget untuk menggocek setup dari arah M42. Sama-sama kehilangan 3 anggota dan harusnya Rebis bakal dibiarkan bleeding out begitu saja. Masih menunggu timing untuk melakukan revive bisa atau tidak. Tapi sepertinya bakal dilepaskan begitu aja. Dan Auto Tusun bertemu dengan Buah Gaming setelah tadi Buah Gaming kehilangan satu anggotanya karena diledakkan vehicle-nya oleh pemain dari Berfight. Berpindah ke arah Eagle Esports yang sudah kembali menuju ke arah perkotaan. Kali ini mereka bakal masuk ke arah LL. Mengamankan area apartemen biru yang bisa digapai sampai ke arah rooftop. Betul sekali, dan ini dia posisi untuk sementara waktu masih cukup menguntungkan untuk tim Eagle Esports menguasai bagian bangunan-bangunan. Tapi di mana dari bagian kanan atas juga sudah ada For Rival dan juga Genesis yang sudah mulai berdekatan, dan ada beberapa tim yang masih cukup bertahan di luar menunggu waktu yang tepat baru masuk kali ini. Dan kita lihat juga tadi di bagian feed elimination. Oh, tapi ini nampaknya bakal ada fight yang pecah di mana Genesis berada di bagian tengah antara tim Eagle Esports dan juga For Rival. Ya, tapi ini semuanya ternyata bakal mengamankan area di arah LL-nya karena dari circle keempat juga semakin menuju ke bagian LL. Betul. High ground control sudah dikuasai oleh The Infinity sementara ini. Tapi ada beberapa tim juga sudah mulai mengamankan bagian high ground yang cukup dekat dengan The Infinity. Bahkan di belakang dari Infinity ada Face Clan yang siap memberikan backstep ke arah Infinity. Betul sekali, dan ini kayaknya bakal berakhir di bangunan-bangunan Lost Leones. Tapi itu dia, 2 member berhasil tertangkap oleh satu player dari For Rival. Kali ini bakal push lagi karena itu dia cuma sendirian saja melakukan proning, dijatuhkan lagi. Wow, cukup pede sekali dan berani. 3 tumbang, bahkan Auto Tusun langsung menjadi tim pertama kali ini di menit ke-17. Baru satu tim yang terpulangkan ke arah lobby. Tapi di sisi lain juga bakal ada sebuah pertemuan antara Bonafide, tim dari Indonesia, bakal berhadapan dengan tim APG. Wow, hampir mendapatkan 2 member dari APG kali. Tapi masih ada sebuah molotov yang menghambat pergerakan. Tapi datang lagi Tuyul di happy birthday lagi. Oh, hati-hati, 2 tumbang. Oh my god, Bonafide. Masih ada satu member saja yang bertahan di bagian bangunan sebelah, dan itu dia kekuatan di balik asap menunggu di bagian tangga. Wah, langsung mendapatkan 2 member. Nice try, tapi tenang saja, Bonafide masih bisa bertahan dengan 1 member. Tapi di sisi lain, Chuckless dengan granatnya begitu on point mendapatkan 1 member dari tim Orange Esports. Ya, gue nggak nyangka sebenarnya tadi pergerakan dari Bonafide agak sedikit YOLO, malah mereka kehilangan 3 anggota dengan begitu cepat karena setup mereka tidak terlalu rapi. Dan kali ini berpindah menuju ke arah tim Indonesia yang lainnya. RRQ sudah kehilangan mod dan mereka bakal menghadapi Orange di sekitar mereka. Masuk ke bagian dalam dari sebuah rumah tentunya. Masih menunggu timing, masih mencari-cari, tapi ternyata masih belum bisa nge-spot keberadaan dari seorang Astro yang tadi sedang melakukan healing. Free fire pun diberikan dan Lamborghini dari arah luar mendapatkan seorang Peko. Kembali lagi tumbang satu persatu anggota dari tim RRQ. Bahkan kali ini RRQ hanya menyisakan Voldemort yang menjadi last man standing untuk RRQ. Astro 2 tim Indonesia banyak banget, Boga. Wow, karena kalau kita bilang juga walaupun mereka mengepung, tapi keempat member dari RRQ sangat low HP dan berhasil dimanfaatkan dengan begitu rapi pergerakan dari Astro, membuahkan hasil 2 poin baru dimiliki dari tim Orange Esports. Dan di mana tim Indonesia di game yang terakhir kali ini mereka bersamaan melakukan fight dengan tim-tim yang lainnya, dan itu dia masih ada Voldemort juga yang bertahan. Semoga masih bisa masuk sampai dengan late game kali ini. Kita beralih ke bagian tim-tim yang masih berada di bagian luar circle, di mana Lamborghini juga masih bertahan dengan memantau dari bagian high ground. Masih ada APG juga ternyata, dan itu dia. Dan ternyata Rebis berhasil diselamatkan loh. Gue kira Rebis gak bakal diselamatkan oleh Lamborghini, tapi ternyata Lamborghini memutar dan bisa menyelamatkan 1 anggota The Xavier yang lainnya. 4 elimination dikumpulkan oleh pemain-pemain dari The Xavier. Kali ini dengan 2 player yang tersisa, mereka masih butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona dengan proses yang agak menyulitkan. Area depan mereka sudah dijaga oleh tim-tim yang sudah terlebih dahulu melakukan setup. Bahkan kali ini gue nggak ngejamin keselamatan dari Rebis. Masih mengamati dari bagian belakang, akan menembak menuju ke arah APG karena APG bakal rotasi di depan dari Rebis persis. Dan ada Yangon juga yang bisa memotong dari arah The Xavier, dan Rebis ter-take down. Tembakan balasan dari Tamyo menyakitkan sekali untuk The Xavier. Bahkan kali ini Lamborghini menjadi pemain terakhir lagi untuk The Xavier. Betul sekali, memang Lamborghini jodoh untuk game yang terakhir menjadi seorang last man standing kali ini. Tapi kita lihat juga dari Yangon
cukup kuat di bagian bibir circle, memantau dengan tim-tim yang baru mulai masuk. Mereka menyambut kedatangan, tapi kita lihat juga kembali di mana RRQ bakal berhadapan dengan satu member, tapi itu dia ada spray down yang dilakukan dari Yangon. Kali ini ke arah tim Infinity bakal berhadapan lagi. Hey, kali ini ada Katani. Hati-hati dengan Katani walaupun dia low HP, tapi dia mentalnya sangat mantap sekali. Kalah darah menang mental dari Katani. Kalah darah menang mental ya. Iya, betul. Kalah darah menang mental, itulah dari seorang Katani, dan dia juga sempat mendapatkan sebuah momentum yang begitu berharga. Kalau kita berbicara tentang momennya seorang Katani, tapi ada granat cukup dekat dengan seorang Loki, dan Loki dipaksa untuk pindah ke bagian sebelah kanan. Masih bisa memainkan lower ground yang mereka dapatkan saat ini, walaupun jumlah ataupun area lower groundnya tipis banget sama Infinity. Betul sekali, dan ini dia kita bakal melihat juga di mana Katani kembali mendapatkan Hein. Katani terus menunjukkan taringnya, tapi kita lihat di posisi ke-12 dipulangkan lagi satu tim, yaitu dari M42 kali ini. Betul, RRQ ternyata sudah dipulangkan ke arah lobby. Ya. Sudah nggak ada pemain yang tersisa dari tim RRQ, sementara kalau kita lihat ada fight, masih ada satu pemain yang bakal bertahan, tapi For Rivals masih membutuhkan poin tambahan untuk memaksimalkan placement mereka di leaderboard saat ini. Ada setup smoke yang sudah mulai terpop up dari seorang Reed juga, tapi through the smoke yang menyakitkan. Satu tumbang dari For Rivals. Reed terkena tembakan yang panas dari arah Genesis. Dan ini dia Apple juga mau tidak mau harus bergerak maju ke bagian depan di posisi yang sangat terbuka, tapi belum terpantau oleh tim-tim lain. Kali ini dia bisa mendapatkan satu buah poin elimination gratis, tapi dia belum tahu di bagian kanannya masih terhalang oleh asap. Datang lagi satu member dari Genesis Esports. Oh my god, low HP-nya apakah bakal disambut oleh Apple kali ini? Oh, tapi ada join. Low HP-nya dibalaskan dengan UMP yang begitu sakit kali ini. Hati-hati Apple, masih bermain dari bagian high ground. Nggak bisa. Wow, sayang sekali kali ini. Masih ada pemburu, Apple langsung saja terpulangkan. Masih ada Infinity Mela juga di bagian belakang. Dan juga ada Ucup ternyata yang masih bertahan. Dan itu dia, Eagle juga mulai nyayur. Melihat beberapa tim yang lagi berada di posisi yang sangat terbuka. Fortingan permanen sudah dimiliki dari satu member kali ini. Asa bakal juga dibuka dari Ucup kali ini. Kayaknya dia masih mempunyai banyak utility dengan kekuatan Phase level 3 juga kali ini. Oh, Beer 11. Apakah Phase Clan bakal backstep ke arah tim Infinity? Dan bahkan Infinity masih berhasil bertahan dengan full squad kali ini, Kapas. Ya betul, ada beberapa tim yang masih utuh dengan seluruh anggota mereka. Ada Geek Fam yang masih utuh, Infinity masih utuh. Bahkan di tengah gempuran yang dirasakan oleh Infinity mampu membuat mereka bertahan dengan 4 pemain mereka. Tapi dengan circle yang menuju ke arah tebing-tebing kali ini, ya, Lamborghini benar-benar ada di bagian ya kurang lebih center untuk circle yang ke-6 saat ini. Sementara Infinity mereka udah nge-split ke arah yang benar-benar rapi. 1-2-1 setup dari Infinity. Wah, itu dia teman-teman, di mana masih ada beberapa tim yang masih berupaya keras untuk masuk. Tapi kita lihat Lamborghini mendapatkan lagi tambahan satu korban, bahkan juga langsung menjadi poin elimination untuk tim. Tambahan lagi poin untuk Desavier 6, dan dia bakal memantau juga pergerakan. Masih ada Starlord kali ini yang masih bertahan di bagian gedung, dan pastinya sebentar lagi dia bakal masuk. Masih ada Eagle di bagian kanan juga. Wow, Lamborghini sudah mendapatkan posisi yang baik, walaupun tadi mereka juga kesulitan di bagian tebing di luar circle juga. Iya, betul tinggal sekali. sabar aja buat Lamborghini-nya, nggak usah ngelakuin terlalu banyak pergerakan. Diam, sabar, tungguin semua tim menuju ke bagian dia. Bahkan bakal ada sedikit pengikisan masalah kalau kita ngeliat circle-nya kayak gini. Betul sekali, di mana Geekfam juga masih bertahan, tapi itu dia Zonic sudah terpantau, dijatuhkan. Newbie malah yang terjatuh kali ini. Datang lagi tim Eagle masih bertahan di bagian bangunan. Ada sebuah spray down, tapi para Jin dengan begitu cepat lompat kembali ke bagian dalam rumah kali ini. Mau tidak mau Geekfam harus masuk dari bawahnya tim player Lamborghini kali ini. Oh, hati-hati. Phase Clan juga mulai masuk dengan setup smoke begitu banyak. Ada sebuah granat dikirimkan, akankah berhasil terconnect? Masih meletup di bagian batu depan kali ini. Masih ada kesempatan revive. Nah itu dia Starlord bakal dipantau dari berbagai arah kali ini. Ucup juga kayaknya dia harus menyimak dulu. Betul. Jangan terlalu membuat... Sabar aja ya. Iya, sabar. Sabar aja. Kalau gue jadi Ucup, gue bakal melakukan sebuah trigger disiplin supaya bisa mendapatkan best placement untuk border fight. Dan benar saja, mendapatkan hashtag 6 minimal untuk border fight saat ini. Tapi granat cukup dekat dilemparkan. Ada splash damage yang masuk, tapi kali ini Nuzi masih ada momentum untuk healing dan sebuah respon shooter sama Vitor. Bahkan 1 bahkan 2 pemain dari Infinity pun rata. Selesai sudah perjalanan Infinity di map yang kelima hari ini. What a nice play dari Vintores. Bahkan walaupun dia juga punya effort lebih tadi, berusaha keras masuk dari luar zona, tapi masih ada satu temannya, Beer 11 yang masih bertahan di luar zona, kayaknya melakukan meta healing sih. Tapi meta healing di Miramar nih ya jarang sekali, susah sekali.
Nggak bisa sebenarnya Iya. kalau misalkan di bagian Miramar karena circle-nya sampai circle ke-9 berbeda Iya. dengan Sunhawk yang masih bisa bertahan sampai circle yang terakhir bahkan face lane. Setelah meretake tempat milik Infinity, kali ini mereka bakal menahan pergerakan Geekfam yang berusaha naik ke puncak tebing ini. Betul sekali, dan ternyata kita lihat Lamborghini juga masih mendapatkan sedikit bagian bibir circle di mana Geekfam bakal menunggu saja kedatangan member-member dari tim lain untuk masuk, dan di mana juga kalau Beer 11 join menyicil saja HP dari Geekfam bisa dibantu juga untuk tim Torres dengan tidak terlalu lama saja memberikan tekanan pasti bisa mendapatkan knock juga, tapi di mana Beer 11 masih berada di bagian bukit belakang agak sedikit sulit juga kali ini. Wow, dan itu dia kayaknya Geekfam sudah mulai naik ke bagian tebing kah? Oh, Beer 11 juga sudah mulai bergabung, ternyata berhasil masuk kali ini. Lamborghini masih bertahan di bibir tebing, belum diketahui posisinya, bakal menunggu waktu yang tepat, bakal memberikan happy birthday juga. Dan Ucup, apa kabar? Apakah dia berhasil masuk? Sabar. Sabar. Dan Lamborghini bakal happy birthday. Happy birthday. Beer 11 dan berhasil mendapatkan Beer 11. Satu pemain tumbang dari arah face lane backup. Dari bagian atas sedikit terlambat tapi ada jump shoot kah? Belum Wah. jump shoot tapi dia mau in ke bagian atas dan ternyata diratakan begitu saja. Sebuah movement yang blunder dilakukan oleh Lamborghini dari Xavier, malah membuat Bonafide mendapatkan hashtag yang ketiga kali ini. Top 3 didapatkan untuk tim Indonesia. Ucup masih berjuang. Ayo teman-teman, hashtag IndoPride. Indonesia masih bisa. Ucup masih bertahan, tapi hati-hati dari bagian atas juga kali ini. Dan itu dia nice try, di mana dua tim tersisa, FaZe Clan dan juga Geekfam, selalu mendominasi sampai di game yang terakhir kali ini. Dan kita lihat 4 bakal melawan 1. Siapakah yang bakal mendapatkan winner chicken dinner? Alright, tinggal dilihat momentum terakhir dan ternyata selamat untuk Geekfam yang berhasil mendapatkan